Jadi, salah satu hal yang ngebantu banget buat naikin motivasi kalian supaya semangat terus, supaya mental lu selalu strong setiap harinya dalam melawan godaan PMO, yaitu ngebacain komen-komen cerita sukses dari para cowok yang udah berhasil terbebas dari habit menyedihkan, habit sampah ini. Maka dari itu di video kali ini gue mau ngebacain ke kalian 7 komentar keren dari para cowok yang udah berhasil stop PMO. Apa yang mereka rasain setelah stop PMO? Perubahan apa yang terjadi di diri mereka? Secara keseluruhan, secara fisik, secara mental, secara jiwa, secara rohani. Mereka itu puas gak sih dengan keputusan yang mereka ambil? Yaitu goodbye PMO dari hidup mereka. Gue akan bacain komen-komennya sekaligus komentar dikit di tiap-tiap komennya dari sudut pandang gue itu gimana, kenapa perubahan positif ini bisa terjadi. Oke, langsung aja kita gaskan tanpa perlu berlama-lama dari komentar yang pertama dulu. Alhamdulillah gue udah 110 hari. Selama gue masih PMO, jujur rezeki dan hidup gue tuh nggak tenang. Alhamdulillah selepas dari itu gue ngerasa bahwa masa depan itu udah di depan mata. Padahal gue tiap hari kerja, duit nggak pernah kekumpul selama berhenti PMO. Alhamdulillah rezeki semakin lancar. Masa depan juga udah di depan dan harus kalian coba bahwa setelah berhenti 90 hari seterusnya lu bakalan nemu hal-hal yang lebih berarti di hidup lu. Lu bakalan lebih disukai sama orang. Rasa percaya diri lu bener-bener kelihatan dan gue dari dulu pengen niat nikah tapi susah pas ngelakuin hal kayak gitu. Alhamdulillah bulan Oktober gue rencana mau tunangan sama pasangan. Wow, congratulations ma bro. Jadi dia dulu pas masih terjerat PMO susah buat mewujudkan impian nikah. Tapi setelah stop PMO, setelah secara mentalnya reset, secara otaknya reset, secara personality, karakter, kepribadian, dirinya jadi positif, cewek pun merespon dengan positif juga. Ini komenan 2 tahun lalu BTW. Semoga sekarang dia udah nikah dan udah berhasil membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Dari sisi kelancaran rezekinya dia bilang gini, padahal gue tiap hari kerja tapi duit gak pernah kekumpul. Ini gara-gara otak pecandu PMO yang impulsif, dopamin yang rusak. Dia jadi impulsif, jadi tergesa-gesa gitu pas ngambil keputusan di real life. Mungkin dia jadi sering jajan, jadi sering beli barang-barang yang nggak diperlukan, nggak mikir panjang pas keluar duit. Efek dari apa ini coba? Dari menciutnya area prefrontal cortex gara-gara kebiasaan PMO yang udah terbukti secara ilmiah. Ini bagian otak yang urusannya itu ya kayak planning, decision making, rational thinking. Akibat prefrontal cortex menciut, dia jadi boros secara keuangan dulu pas masih PMO. Second komentar, apa ini? Finally, ini hari ke-90 gue novap. Gue berhasil, terima kasih untuk Bang Gilang karena video lu yang membantu gue buat melihat Veta novap. Sehingga ada goals untuk 90 hari novap. Banyak hal positif yang gue rasain selama proses novap ini. Gue udah gak canggung ngobrol sama orang. Gue bisa mengontrol emosi gue ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Saat interaksi sama cewek, gue udah percaya diri. Gue udah bisa kontrol hawa nafsu dan masih banyak hal positif yang gue rasain selama 90 hari novap. Gila, fire. Gue udah bisa ngerasain kalau gue itu udah mulai hidup. Gue ada di lingkungan sosial, pikiran gue udah mulai positif untuk diri gue dan orang lain yang gue temui. Terima kasih atas edukasinya Bang Gilang melalui video-video lu, bangga banget gue sama diri gue. Thank you. You're welcome bro. Video lu yang ini membantu Veta Novap. Ini pasti video yang Novap timeline. BTW di ibu gue pembahasan timeline Novap ini lebih sangat detail lagi. If you are interested, link ada di deskripsi guys. Banyak hal positif yang gue rasain. Nggak canggung ngobrol, mengontrol emosi di kondisi sulit, lebih stoik berarti dia ini. Saat interaksi sama cewek lebih pede. Lagi-lagi kan, sama kayak komenan yang pertama tadi, 90 hari tanpa PMO, lu tidak akan menyesal sama sekali. No regret, no penyesalan sama sekali. Ini bakal jadi keputusan terbaik yang pernah lu ambil di hidup lu. No kekurangan sama sekali yang didapatkan. Tidak ada minus, semuanya benefit. Yang paling kerasa tuh di aspek social anxiety. Yang sebelumnya lu canggung berhadapan sama orang, jadi tenang, jadi chill, jadi relax. Oke, kita lanjut ke komen yang ketiga.
Sumpah gue PMO selama 20 tahun. Setelah view video lu bang, gue berusaha untuk nofap, tapi gagal mulu di day 7. Tapi sekarang gue seneng banget bisa nyentuh day 31. Apa aja yang gue rasain? Percaya diri gue meningkat. Muka gue yang dulu kusam sekarang sudah enggak. Suasana hati mulai jernih, gampang fokus. Ngobrol sama orang pun enggak canggung lagi. Sekali lagi thanks banget bang. Sudah lepasin gue dari jerat setan selama 20 tahun. Doain gue bang, semoga bisa nyentuh day 365. Amin. Pasti bisa kok. Kalau lu udah punya bukti ke diri lu sendiri, lu punya bukti kalau 24 jam terlewati berhasil tanpa PMO, 1 hari tanpa PMO, berarti memungkinkan dong untuk lu mengulang kesuksesan yang sama. Kalau udah berhasil bersih selama 31 hari, pasti juga bisa bersih selama 365 hari. Apa yang gue rasain? Dia bilang percaya diri, muka kusam, yang tadinya kusam jadi lebih cerah, suasana hati. Nah, ini menarik, terutama kalau kita bahas tentang muka kusam yang dulu iya, sekarang udah enggak, lebih glowing. Perubahan fisik ketika nofap ini real, guys. Alasan secara biologisnya itu gampang banget buat dijelasin. Gini, PMO menyebabkan kekacauan hormon di tubuh. Kekacauan hormon di tubuh ini itu ngefek secara singkatnya, secara gampangnya tuh ke aliran darah, ke wajah, ke kulit, efek dari kortisol, hormon stres yang aktif gara-gara secara psikologi lu merasa bersalah. Makanya lu ngerasa secara aura muka itu rasanya gelap banget. Ketika lu ngerasain kayak gitu, itulah yang terjadi di tubuh lu, yang lagi terjadi. Perasaan lu nggak bisa bohong. Listen to your body. Lanjut ke komentar yang keempat. Setelah berhenti PMO selama 1 bulan, inilah yang hal aku rasakan. Anti lebay dan tidak dilebih-lebihkan. Tiap kali teman gue ngeliat cewek buhay terus senyum ke gue ngerasa cringe dan aneh karena udah nggak biasa lagi sama hal gitu, apalagi kalau bahas BKP. Dulu anak kecil bilang gua suram dan jelek, seram maksudnya. Sekarang banyak anak kecil yang nyapa gua dengan senang dan senyum. Muka gua waktu masih PMO dulu burik kali, pipi cabi, berkerut di bagian bawah mata dan pipi karena sering begadang akibat ngevap. Sekarang gua udah rajin olahraga dan stop PMO, sekarang lemak pun berkurang. Otong gua makin keras sekarang udah berhenti PMO, ditambah jadi sering mimpi basah sehingga badan gua jadi fit. Jadi bagi teman-teman yang masih PMO, segeralah berhenti walaupun sulit, tapi pasti akan berhasil. Hanya satu cara berhenti PMO, yaitu distraksi. Setuju guys, distraksiin pikiran segera, begitu pikiran nakal timbul. Jadi lu lawan pikiran dengan pikiran. Pikiran negatif dengan pikiran positif. Anak kecil jadi suka, jadi menyapa, dulunya takut. Ini kenapa bisa terjadi? Ini efek dari perubahan frekuensi energi di tubuh lu dari yang sebelumnya frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi, yang lebih atraktif gitu. Muka dulu cabi, sekarang lebih sehat. Ini juga gara-gara faktor stres, hormon kortisol sehabis relapse akibat perasaan bersalah. Ditambah lifestyle buruk kayak begadang seperti yang dia bilang. Ini makin bikin aura muka lu itu jadi suram banget, jadi gak enak buat dipandang. Yang menarik, benefit terakhir dia bilang, otong gue makin keras. Ini pertanda bagus banget, artinya secara hormon lu itu sehat. Kalau tiap pagi bangun tidur lu mengalami morning wood, pagi kayu. Secara testosteron artinya lu optimal. Secara libido lu sehat juga. Intinya jangan sampai lu kepancing aja. Lu gesek-gesek pas lagi naik pagi hari. Bahaya, nanti malah kepancing PMO. Cukup nikmati energinya. Salurin energinya ke morning routine yang sehat. Yang memaksa badan lu untuk bergerak, yang fisik gitu. Komentar yang kelima, sekedar info, alhamdulillah udah nginjek day 172 dan ini pencapaian terbesar gue selama hidup. Alhamdulillah sekarang udah bisa ngerasain hidup normal seperti laki-laki seharusnya. Percaya diri meningkat, wajah lebih fresh dan gak sayu. Maksudnya matanya udah gak sayu, imunitas juga lebih kuat. Kalau pas PMO sering sakit, sekarang paling 2-3 bulan baru ngerasain sakit. Demam, pinggang juga aman, gak pernah sakit lagi. Ngomong gak belibet, gak geter, dan lebih tertata. Pokoknya Novap merubah gue jadi lebih baik dalam segi apapun. Gue bangga pada diri sendiri. Keren, mantap kali. 172 hari, berarti 30 kali 5, 150, 5 bulan. 5 bulan menuju 6 bulan. Pencapaian terbesar gue selama hidup. Bisa ngerasain hidup normal seperti laki-laki seharusnya. Ironinya sekarang hidup normal bagi kaum cowok modern yang hidup di perkotaan, yang hidupnya 24/7 menatap layar, yaitu gaya hidup yang otaknya rusak, diperbudak sama medsos dan PMO. Kalau lu pengen ngelihat hidup normal senatural-naturalnya manusia itu, lu bisa
nonton video dokumenter orang-orang yang masih tinggal di pedalaman, suku-suku pedalaman gitu. Itu baru hidup normal. But anyway, 172 hari Novak merubah dirinya lebih baik di semua aspek kehidupan. Nggak ada penyesalan di sini sama sekali. Hanya keberuntungan yang terus dirasakan. Secara mental jadi lebih sehat, secara fisik juga lebih kuat. Dia bilang secara imun lebih kebal dari penyakit. Dulu gampang kena penyakit. Good for him. Lanjut, komentar yang ke-6. Wow, cukup panjang ini. Mau kasih saran aja bang, caranya gue lepas dari PMO ya walaupun baru 3 minggu sih. Cara gue adalah buat tujuan yang jelas bang. Bukan sampai di titik dimana bukan sampai di titik dimana lu nggak sempat mikirin pikiran-pikiran jorok itu, tapi sampai di titik dimana lu sudah nggak kuat dan nggak bisa mikirin hal tersebut. Oke, paham. Energi lu sudah dipakai semua di tujuan lu itu. Kalau gue sih karena gencar-gencarnya gue mempersiapkan UTBK selama 2 minggu terakhir kayak robot, nggak ada tuh waktu buat mikirin PMO. Paham. Gue sendiri aja kaget. Bahkan fase withdrawal symptoms yang membuat orang gampang marah, yang mirip kayak lagi PMS, itu sumpah nggak ada bang. Energi gue sudah gue curahkan ke hal lain soalnya. Memang sih, ini gue setelah UTBK agak merasa rentan gitu buat down. Makanya ini gue cari tujuan lain. Gue lagi belajar buat ujian mandiri dan TOEFL. Seenggaknya biar punya fokus lagi. Testimoni gue setelah 3 minggu. Pas ngeliat cewek cakep, bisa biasa aja. 2. Bisa ngontrol emosi negatif dengan baik, tidak melampiaskannya ke PMO, bahkan bisa melampiaskannya ke hal positif. Bahagia, tidak stres, gampang bergaul dengan teman lama atau baru. Makin niat buat olahraga dan lain-lain, gak gampang baperan. Oh ya, mungkin lingkungan sosial berpengaruh juga ya bang, soalnya gue punya lingkup sosial yang cukup erat saat menghadapi UTBK bersama teman-teman gue. Di sana juga ada cewek yang gue suka, makin semangat buat jalani hari dan gak kepikiran samsek buat PMO. Itu aja sih bang dari gue, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat tipsnya, dan gue setuju sama apa yang dia bilang tadi, punya tujuan yang jelas. He who has why can bear any how. Dia yang punya why, alasan yang kuat, itu mampu menahan segala how, cobaan atau godaan yang datang. Itu kata-katanya dari Friedrich Nietzsche. Yang menjadi why dia di sini udah jelas, yaitu biar sukses UTBK, ujian masuk perguruan tinggi. Dia sadar nih, perlu punya otak yang sehat, prefrontal cortex yang kuat, dopamin yang nggak rusak, biar bisa enak pas lagi belajar. Otak yang ngecandun PMO itu nggak bakal tertarik buat belajar, masalahnya pengennya scrolling doang, entertainment doang, lihat konten sampah doang di TikTok atau di Reels. Makanya lu harus punya tujuan hidup, itu penting banget. Karena nanti pasti lu jadi auto sadar, ditampar sama fakta bahwa PMO itu keberadaannya cuma menghambat lu buat mencapai tujuan tadi. Lu jadinya kayak dikasih 2 pilihan, cuma bisa pilih satu. Terus PMO, tapi lu harus merelakan tujuan hidup, atau mencapai tujuan hidup tapi harus merelakan PMO. Pilih yang mana? Ya kalau lu manusia waras berakal sehat, pasti pilih merelakan PMO. Karena PMO itu sampah, nggak ada gunanya sama sekali. The last comment, komen yang ke-7. Real testimony. Gue udah 3 bulan no PMO setelah gue baca e-booknya Gilang. Realistis, efek paling berharga, gue punya self-control yang tinggi, ketenangan yang dalam, juga lebih mudah bahagia dengan hal sederhana sekalipun. Man, this is so deep. Kata-katanya minimalis gitu, tapi menjelaskan banget gitu kan efek terpenting dari berhenti PMO yang nanti lu rasakan. Self-control. Apalagi dia bilang ketenangan, bahagia dengan hal sederhana. Coba aja lu bandingin, abis relapse lu mencoba buat kayak bengong sambil natap langit, menikmati alam, menikmati suasana sekitar, menikmati suara cuitan burung, itu pasti lu nggak bisa merasakan hal tersebut. Pikiran lu yang ada malah dipenuhi sama perasaan bersalah, sama emosi negatif. Perasaan bersalah, kayak yang tadi gue bilang, memicu stres, hormon kortisol, jadi naik di tubuh. Jadi susah buat ngerasain bahagia dengan hal sederhana di kondisi mental lu yang lagi chaos, yang lagi down gara-gara PMO ini. Cukup 3 bulan absen total dari PMO, kondisi mental lu akan sangat tenang. Dan dari kondisi mental yang tenang ini lu bakal gampang banget rasanya buat happy sama hal-hal sederhana kayak bengong, ngeliatin langit, ngeliatin orang, sekedar bengong gitu, menikmati suasana sekitar, nggak main HP aja rasanya happy gitu. Ini the real kebahagiaan yang sebenarnya sih menurut gue. Enjoying the present moment, momen saat ini. Dari sini juga ketenangan batin itu yang selama ini lu cari-cari itu bisa lu dapetin. Begitu. Thank you so much udah nonton sampai habis. Semoga komen-komen yang tadi gue bacain barusan itu bisa naikin semangat lu biar lu lebih termotivasi lagi untuk melawan godaan PMO yang
lu tahu itu cuma bakal ngerusak hidup lu doang ke depannya. Kalau lu pengen pembahasan yang lebih mendalam tentang PMO, tentang self-improvement cowok, tentang mindset pola pikir, gue sangat rekomen baca ebook gue karena udah terbukti ngebantu banyak banget cowok. Atau kalau lu pengen track progress NoFap, cek juga NoFap Tracker yang gue bikin. Oke, kita ketemu lagi di next konten.